Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita akan belajar tentang konseling pranikah. Dan kali ini kita akan belajar tentang jangan menikah bila putus status. Jangan menikah bila hanya putus status. Mengapa? Mungkin karena umur. Kamu ingin merubah status dari bujang menjadi menikah. Dan kamu melihat sekitarnya atau teman-temanmu yang seumuran sama kamu ini sudah menikah, bahkan sudah punya anak. Lalu engkau terganggu. Kita pakai angka saja. Umurmu 28. Teman-temanmu yang seangkatan, umur 27, 28, atau setahun di atasmu 29, mereka sudah menikah. Sehingga ketika bertemu dengan teman-temanmu, engkau itu merasa sedikit minder. Karena apa? Karena mereka datang berdua dengan pasangannya. Bahkan ada 1-2 yang bawa anaknya. Sementara kamu ini sendirian, bujang. Lalu dalam hatimu berpikir, alangkah enaknya ya menikah ya, punya status jelas. Sudah menikah, punya seseorang, suami, punya istri, punya anak apalagi. Jadi status di matamu itu menjadi satu tujuan yang ingin kamu capai. Sebenarnya tidak ada masalah dengan itu. Asal kamu ini benar-benar sudah siap. Untuk menikah tuh sudah siap. Dampaknya kamu akan punya status sebagai istri atau suami. Tapi itu hanya akibat dari persiapanmu yang begitu banyak. Kesepakatanmu dengan calonmu. Ya, kemudian sudah menyiapkan diri, mengikuti konseling pranikah, mengerti tujuan pernikahan, mengerti potensi konflik, mengerti akan kelebihan kekurangan pasangan, mengerti apa yang harus dilakukan, urusan keuangan, urusan mertua orang tua. Lalu bagaimana caranya suatu kali kalau punya anak, itu sudah dibicarakan matang. Kamu menikah, is okay. Lalu kemudian dapatkan status. Oh, kamu suami dari atau istri dari. Tapi status itu sendiri adalah merupakan dampak yang didapat setelah menikah. Tapi jangan jadikan alasan status ini untuk menikah. Kalau kamu hanya berpikir, yang penting saya minta maaf, saya pakai istilah, saya kelihatan sama dengan orang lain. Kamu bisa rugi sendiri. Karena ya tergesa-gesa. Yang penting status. Saya mengenal beberapa orang yang menikah di usia 30 sampai 35. Saya ini mengkonseling ratusan orang. Dan mereka beragam. Yang paling muda saya konseling adalah umur 23 dengan umur 23. Biasanya kebanyakan mereka menikah di usia sekitar 25 sampai 30. Itu kebanyakan. Lebih sedikit lagi 30 sampai 35. Lebih sedikit lagi 35 sampai 40. Apakah Pak Yos pernah mengkonseling usia 40 ke atas? Pernah. Pernah. Dan kedua-duanya, laki perempuan ini umurnya sudah 41 dengan 40. Tapi mereka memang menikah bukan karena mengejar status, tidak.
Apalagi mereka mau mengikuti konseling pranikah dengan saya. Maka saya bisa berbagi dengan mereka. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi cerita hidup. Untuk apa pernikahan? Tujuanmu apa? Dan bersyukur sampai dengan hari ini mereka baik-baik saja. Mungkin muncul dalam pikiranmu, Pak, pernahkah Bapak mengkonseling pranikah, kemudian mereka tidak jadi menikah? Ada beberapa, tapi keputusannya bukan saya. Sekali lagi, keputusan mau menikah atau tidak bukan di konselor, bukan. Tapi di mereka berdua. Mengapa? Karena mereka yang menjalani. Ada mungkin dari sekian ratus, ada 2-3 konselingan saya nggak jadi menikah. Setelah sadar bahwa kami ternyata belum siap, Pak. Oh, ternyata kami punya masalah yang belum selesai. Oh, Pak, saya nggak mau tanpa berkat dari orang tua saya, sementara saya sedang mengusahakannya. Tapi merekalah yang memutuskan menunda pernikahan atau tidak jadi menikah. Seandainya mereka membutuhkan status menikah, lalu menjadikan konseling bagian dari syarat aja, maka mereka akan abaikan banyak hal itu. Yang penting status, yang penting status. Padahal pernikahan bukan hanya status. Status hanya akibat. Engkau menikah, engkau punya status. Kalau saya boleh menggambarkan, pernikahan itu salah satu gambaran pernikahan ya, adalah seperti perjalanan panjang 2 orang laki perempuan ke suatu tempat yang tidak mereka kenal sama sekali. Dan mereka mau tidak mau, mereka harus bekerja sama. Contoh nih, kalau kamu mau pergi ke suatu negara dengan pacarmu, dengan pasanganmu, apa yang kamu lakukan? Pasti persiapan dong, minimal paspor. Atau kalau negara itu masih membutuhkan visa, kamu urus visa. Tapi apakah cukup itu? Kamu akan persiapkan uang. Kamu akan kontak teman yang di sana. Kamu akan pelajari banyak hal iklim di sana. Budaya orang sana. Dan kamu siapkan diri, bahkan melatih diri, kamu berlatih bahasanya. Sehingga ketika kamu mau pergi ke negara itu, kamu sudah siap. Nah, seperti itulah pernikahan. Dengan satu orang yang engkau akan terikat seumur hidup. Engkau akan jalani bersama-sama. Bayangkan, kalau kamu ini tidak menguasai bahasa lokal, maka kamu akan pakai bahasa Tarsan. Saya pernah mengalaminya dalam satu perjalanan ke Xinjiang di Cina. Saya tidak bisa bahasa Mandarin. Saya mengandalkan bahasa Inggris saya. Dan ketika sekitarnya itu tidak bisa bahasa Inggris, maka saya kesulitan. Bagaimana caranya saya mau makan? Akhirnya saya pakai bahasa Tarsan. I want this one, that one, that one. Akhirnya makan. Itu perjalanan pendek. Tapi bayangkan kalau pernikahan itu seumur hidup, perjalanan dengan orang yang sama. Engkau mesti ngobrol dengan dia. Seleranya disamakan. Minimal tidak benturan. Kalau toh memang beda nggak apa-apa. Asal dipahami. Nah, kalau kamu menikah hanya karena butuh status, apa jadinya? Kan hanya untuk mengisi KTP, maaf. Hanya mengisi biodata. Sementara kalau pernikahanmu tidak tepat, bahkan penuh dengan masalah, engkau akan menyesal. Hanya karena ingin punya status. Pak, saya sudah cukup umur. Masyarakat di sekitar saya memaksa saya untuk menikah dalam tanda petik. Dengan pertanyaan, dengan lirian mata, dengan wajah yang sedikit berbeda. Mereka memaksa saya untuk menikah.
Saran saya kepada kamu yang seperti itu ya. Kalau kamu siap menikah, lalu mendapatkan pasangan yang sepakat untuk jalani hidup susah, suka, duka bersama, setia, bersahabat, terikat, perjanjian nikah, disertai keintiman, nggak apa-apa. Tapi kalau semata-mata hanya karena status, kuatkan hatimu, kuatkan dirimu sendiri, bahwa yang jalani pernikahan itu kamu. Susah payahnya kamu yang ngalami. Orang lain paling berkomentar. Jadi bagaimana caranya Pak untuk menjawab mereka? Ya sederhana aja. Berikan senyum dan saya pasti menikah. Katakan begitu. Kapan itu? Tahun depan. Tahun depan. Jawab dengan ringan saja. Dan optimis. Dan optimis. Tetap bahagia aja dengan statusmu. Kalau memang kamu yakin bahwa suatu kali menikah, minta ke Tuhan. Biar Tuhan campur tangan. Jadi, jangan menikah bila hanya butuh status. Jangan. Jangan. Mengapa? Karena pernikahan bukan hanya status. Pernikahan diisi dengan dinamika kehidupan, kerjasama, saling tolong-menolong, saling mendukung, saling memahami, punya keintiman yang khusus, yang tidak bisa dicampur dengan yang lain. Dan kau punya partner hidup yang memahami, yang siap menolong, yang mencintai kamu, yang memahami, mengampuni, dan mau berkorban. Kalau kamu punya pasangan yang seperti itu, hidupmu semakin indah. Kalian berdua menikah bukan hanya mengejar status, bukan. Tapi memang untuk membangun kehidupan lebih baik. Kita akan ketemu lagi di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.